Materi IPA, kelas 7, semester 2, Bumiku Semakin Tua. Kali ini kita akan membahas tentang pencemaran tanah. Ya, apa pengertiannya? Ya, apa yang menyebabkan pencemaran tanah? Dampaknya apa? Dan bagaimana kita mencegahnya? Ya, kita akan pelajari di pertemuan ini. Oke? Pertama-tama kita lihat dulu pengertian dari pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah kondisi ketika tanah kehilangan komponen yang berguna akibat bertumpuknya zat-zat berbahaya yang mengakibatkan turunnya kesuburan tanah. Jadi pencemaran tanah ini ini adalah kondisi tanah menurun kualitasnya. Itu komponen-komponen yang dibutuhkan oleh tanah, terutama oleh tumbuhan, itu hilang karena banyak zat-zat berbahaya dan juga sampah-sampah. Artinya, tanah yang sudah tercemar tidak dapat lagi digunakan sebagai media tanam karena telah kehilangan unsur-unsur penting untuk nutrisi tanaman. Ini pengertian pencemaran tanah. Apa yang menyebabkan pencemaran tanah? Yang pertama, penggunaan pupuk kimia dan pestisida. Itu gambarnya, itu pupuk kimia. Penggunaan secara berlebih dan terus-menerus dapat mengakibatkan tanah menjadi asam, jadi rusak. Sehingga meracuni tanaman dan juga membunuh mikroorganisme yang terkandung di dalamnya. Jadi boleh nggak sih pakai pupuk kimia? Boleh, tapi jangan berlebihan. Kalau ada pupuk yang alami seperti pupuk kandang, lebih baik gunakan itu. Pestisida juga sebaiknya kita tidak gunakan secara berlebihan, secukupnya saja. Sekali lagi, limbah rumah tangga. Pencemaran air juga limbah rumah tangga. Pencemaran udara juga limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga seperti deterjen, sabun cuci piring bisa menjadi kontaminan, bisa jadi pengotor atau pencemar di dalam tanah. Semakin banyak limbah deterjen dalam tanah, semakin kecil kemungkinan organisme pengurai bisa hidup dalamnya. Karena itu banyak zat-zat kimia menyebabkan itu makhluk hidup, organisme pengurai itu sukar atau bisa mati kalau banyak deterjen dan sebagainya. Nah, ini mengerikan. Limbah radioaktif. Nah, limbah radioaktif yang dibuang di tanah itu bisa menyebabkan racun baik untuk hewan, tumbuhan, bahkan manusia. Jadi ini berbahaya sekali. Limbah radioaktif. Semoga tidak ada limbah radioaktif yang dibuang langsung ke tanah. Harusnya diolah terlebih dahulu. Selain limbah radioaktif, yang bahaya juga limbah logam berat. Keberadaan logam berat seperti arsen, merkuri, krom di dalam tanah itu menyebabkan tanah jadi tidak subur. Limbah logam berat biasanya dihasilkan oleh pabrik-pabrik pengolahan bahan beracun dan berbahaya. Nah, kalau pabrik-pabriknya itu buang sembarangan limbahnya, itu akan menyebabkan tanah menjadi tercemar. Bisa menjadi tanahnya rusak, tidak bisa ditanami lagi. Nah, ini limbah plastik. Limbah plastik Plastik merupakan salah satu ancaman besar bagi kesuburan tanah. Nah, kenapa sih? Karena plastik itu untuk terurai waktunya sangat-sangat lama. Sehingga kalau setiap hari itu sampah plastiknya banyak, terurainya sekitar 100 tahun kemudian.
padahal tiap hari bertambah sampah plastiknya. Ya, nah, bisa bayangkan, ya itu tanah akan ya terjadi kerusakan hebat, ya karena tertutup oleh limbah plastik. Ya, maka dari itu coba beralih ke kantong ramah lingkungan, ya kantong yang dibuat dari limbah daur ulang atau dari bahan-bahan yang ya seperti eh, kertas ya dan seterusnya. Sekarang kita melihat dampak pencemaran tanah. Yang pertama jelas mengurangi tingkat kesuburan tanah. Ya, tanah yang tercemar mengalami penurunan kesuburan. Jika hal ini dibiarkan secara terus-menerus, maka tanah akan bersifat ya tidak subur atau rusak. Akibatnya tidak bisa ditanami lagi. Tumbuhan tidak bisa tumbuh di situ. Dampak berikutnya menyebabkan berbagai penyakit ya. Jelas ya, pencemaran tanah menyebabkan masalah kesehatan. Misalnya yang paling jelas adalah diare. Ya. Terus penyakit kronis jangka panjang ya yang efeknya mungkin 10-20 tahun kemudian baru terasa. Ya, malnutrisi, kekurangan nutrisi, ya kerusakan ginjal, hati dan masih banyak lainnya. Ya, itu pencemaran tanah bisa menyebabkan penyakit. Terus yang berikutnya lagi dampaknya tanah menjadi bersifat beracun ya toksik. Ya, toksisitas tanah sangat berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup dalamnya. Ya, ingat kembali ya kalau tanahnya beracun maka pengurainya akan ya tidak berfungsi karena mati. Ya, tidak hanya itu, hasil pertanian dari tanah yang toksik bisa menimbulkan masalah kesehatan. Sudah tidak subur, kalaupun tumbuh, itu juga tumbuhannya menjadi membawa racun, ya, bawa ya dampak untuk kesehatan kita. Ya, lalu kita lihat lagi menurunkan kualitas hasil pertanian. Ya, sama ya, kesuburan tanahnya itu menyebabkan ya penurunan kualitas hasil pertanian. Ya, pencemaran tanah menyebabkan berbagai masalah pertanian. Salah satunya sering gagal panen. Ya, kalau gagal panen itu ya berarti nanti tidak ada lagi yang kita makan. Padi atau tanaman budidaya lainnya cepat menguning atau mengering, yang rusak. Ya, hal itu disebabkan kurangnya nutrisi karena tanahnya ya kebanyakan kontaminasi limbah. Ya, jadi nutrisinya berkurang, ya limbahnya bertambah. Ya. Bagaimana cara kita mencegah? Yang pertama, sekali lagi mempraktekkan konsep 4R. Terus, kurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia dalam kita melakukan kegiatan pertanian atau bercocok tanam. Terus, hindari membeli barang kemasan karena menghasilkan sampah ya dan berakhir di tempat pembuangan akhir ya TPA ya. Nah, itu kalau bisa didaur ulang secara cepat bagus, tapi kalau menumpuk menjadi sampahnya menggunung. Jadi ya kalau bisa ya beli barang ya seminimal mungkin yang menggunakan kemasan ya. Terus tidak membuang sampah di tanah. Buang sampah pada tempat yang benar. Jangan buang sembarangan, apalagi dipendam di tanah begitu ya. Itu karena kita mungkin salah waktu memilah-milah sampahnya. Akhirnya jadinya malah tanahnya rusak. Ya. Ya, terus berkebun organik dan makan makanan organik yang ditanam tanpa menggunakan pestisida. Ya, jadi itu mengurangi ya penggunaan pestisida. Buat tempat pembuangan sampah jauh dari daerah perumahan ini supaya mencegah penyakit ya. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, pencemaran tanah dapat disebabkan oleh penggunaan zat-zat kimia di sektor pertanian, limbah rumah tangga, limbah radioaktif, limbah pabrik, serta limbah plastik.
Yang kedua, pencemaran tanah berdampak serius pada sektor pertanian dan perkebunan. Ya, dampak langsung yang ke situ, dampak tidak langsungnya ya ke kehidupan manusia. Sekarang kita melihat eksplorasi mandiri. Tugas ya. Yang pertama, jelaskan. Nah, ini jelaskan. Tentunya dengan kata-katamu sendiri. Ya, jangan kopas dari internet, dari buku gitu ya. Nah, jelaskan kata-katamu sendiri mengapa rotasi tanaman dapat mengurangi pencemaran tanah. Nah, informasinya kamu boleh cari di internet, cari di buku-buku. Tetapi setelah itu kamu gunakan kata-kata sendiri. Jangan disalin ya, supaya penjelasannya bisa lebih baik gitu ya. Tugas yang kedua, nah ini tugas yang kedua, tuliskan 5 jenis sampah organik dan 5 jenis sampah anorganik yang terdapat pada sampah rumah tangga. Ya, kalau bingung, ya sampah yang ada di rumahmu, ya itu kamu coba lihat, ya jenis yang sampah organik apa. Ya, tuliskan 5 saja, ya, dan juga 5 jenis sampah anorganik ya pasti dapatlah 5. Ya, sekaligus kamu juga belajar memilah-milah sampah ya. Oke, ya, semangat belajar ya. Sudah selesai kita belajar kali ini ya. Kamu simak baik-baik ya video pembelajarannya ya, kamu pelajari dan kamu kerjakan tugasnya yang baik ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Selamat belajar. Oke?